Pemirsa, kita lihat informasi terpopuler yang pertama di mana nominal utang luar negeri alias ULN Indonesia sampai akhir 2025 tercatat sebesar 431,7 miliar dolar Amerika Serikat, makin bertumpuk dibandingkan dengan catatan sepanjang tahun 2024 yang sebesar 425,11 miliar dolar Amerika Serikat. Mengutip dari catatan Bank Indonesia, ULN per Desember 2025 ini terdiri dari ULN pemerintah sebesar 214,3 miliar dolar Amerika Serikat dan ULN swasta 192,8 miliar dolar Amerika Serikat. ULN pemerintah naik pesat dibanding 2024 yang hanya sebesar 203,1 miliar dolar Amerika Serikat dan ULN swasta justru melorot pada posisi 2024 yang sebesar 194,4 miliar dolar AS. Bila ditelisik berdasarkan asal utangnya, ULN Indonesia yang sebesar 431,72 miliar pada akhir 2025 ini sebagian besar berasal dari negara pemberi pinjaman dengan nilai 205,97 miliar dolar Amerika Serikat, diikuti organisasi internasional 48,19 miliar dolar AS dan lainnya 177,55 miliar dolar AS. Singapura menjadi negara asal ULN Indonesia terbesar dengan nilai 55,09 miliar dolar AS, diikuti oleh Amerika Serikat senilai 27,3 miliar dolar AS pada akhir 2025, China 23,73 miliar dolar AS, Jepang 20,28 miliar dolar AS, Hong Kong 19,2 miliar dolar AS, hingga Asia lainnya 10,93 miliar dolar AS. Sedangkan yang berasal dari organisasi internasional terbesar berasal dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan milik World Bank sebesar 22,09 miliar dolar AS, Asian Development Bank 12,65 miliar dolar AS, dan IMF 8,82 miliar dolar AS. Kita beralih ke informasi terpopuler yang kedua, lukisan kuda api karya Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi rebutan para konglomerat dalam sebuah acara lelang di perayaan Imlek Demokrat pada Rabu 19 Februari 2026. Menurut Wakil Sekretariat Jenderal Partai Demokrat Osi Dermawan, seluruh hasil lelang lukisan kuda api SBY dipersembahkan untuk membantu keluarga prasejahtera, khususnya masyarakat keturunan Tionghoa. Lukisan karya Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang bertajuk Kuat dan Energik Laksana Kuda Api menjadi sorotan dalam lelang spesial perayaan Imlek Partai Demokrat. Lelang lukisan tersebut dibuka seharga 200 juta rupiah dengan metode lelang yang dihadiri oleh berbagai tokoh politik dan pengusaha. Penawar pertama lukisan berukur 130 kali 80 cm tersebut adalah Deddy Corbuzier dengan harga 1 miliar rupiah. Kemudian tidak tanggung-tanggung, Lau Tu Kwong yang diwakili oleh Direktur Bayan Resources Alexander Eri Wibowo langsung memberikan penawaran 5 miliar rupiah. Tidak mau kalah, Hermanto Tanoko membalas dengan memberikan harga 6 miliar rupiah, akan tetapi akhirnya lukisan tersebut dibawa pulang oleh Lau Tu Kwong dengan harga 6,5 miliar rupiah. Pemirsa, kita lihat informasi terpopuler yang ketiga, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan ucapan selamat kepada umat muslim yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, sekaligus menegaskan kembali komitmennya terhadap kebebasan beragama sebagai salah satu fondasi utama Amerika Serikat. Dalam pernyataan resminya, Trump mengirimkan salam kepada seluruh pihak yang merayakan bulan suci ini. Menurut Trump, Ramadan sebagai momentum penting untuk pembaruan spiritual dan refleksi diri, serta kesempatan untuk mensyukuri berbagai nikmat Tuhan. Ramadan juga menjadi waktu yang memperkuat hubungan keluarga dengan komunitas serta menegaskan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Trump juga menyoroti pentingnya kebebasan beragama di Amerika Serikat. Trump menyebut hak untuk beribadah secara bebas sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan dan menjadi ciri khas bangsa Amerika. Trump menegaskan pemerintahannya setiap hari berupaya untuk memastikan seluruh warga negara dapat menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut. Pemirsa, informasi yang terakhir, kabut asap menyelimuti bangunan dan permukiman di kota Meksiko sejak Selasa 17 Februari waktu setempat. Jarak pandang menurun sementara kualitas udara dilaporkan memburuk di berbagai titik wilayah metropolitan. Pemerintah kota pun menetapkan status siaga fase 1 keadaan darurat lingkungan. Kebijakan ini diambil menyusul peningkatan kadar ozon yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Dengan perakiraan cuaca yang tidak banyak berubah, pemerintah menyebut kualitas udara berpotensi berada pada kategori sangat buruk dalam indeks udara dan kesehatan.
Kondisi ini dinilai berisiko bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernafasan. Sebagai langkah antisipasi, warga diimbau menghindari aktivitas luar ruangan. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk bekerja dari rumah atau work from home, serta melaksanakan kegiatan secara daring dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi.